Sidang Etik DKD Peradi Malang, larangan advokat berujung tudingan pengangkangan konstitusi. Malang, siaptv.com, sidang etik yang digelar Dewan Kehormatan Daerah DKD Peradi di ruang Laboratorium Sidang Universitas Islam Malang Unisma, Selasa tanggal 31 Maret tahun 2026 berubah menjadi ajang pertarungan argumen konstitusional. Itu pertama. Yang terakhir ini, kami ini dilantik pada saat advokat masih menjadi satu. Saya sudah paham. Mas Yudu sudah sampaikan tadi. Maksudnya kalau Pradi itu dipandang sebagai single bar, harusnya tidak punya perspektif berbeda dalam Pradi. Tuangkan saja dalam keberatan. Kita bukan forum. Rupanya Dewan Kehormatan ini belajar dari Tuhan kecil. Ya monggo, silakan Anda sampaikan. Saya persilahkan Anda menunjukkan. Saya tidak. Tidak ada gunanya kalau bapak-bapak di situ tidak berbicara. Saudara Lutfi, saudara Supriyadi, silakan berbicara sesuai hati nurani Anda. Beliau sudah menyampaikan ini tadi sesuai. Kecuali saudara-saudara telah belajar dari Tuhan. Yang semestinya menjadi forum penegakan kode etik advokat, justru memicu polemik serius setelah Majelis Hakim DKD melarang pihak pengadu didampingi kuasa hukum yang bukan berasal dari Peradi Soho, Ya Allah, ngerti nggak di sana tuh ada beberapa Tuhan kecil gitu kan? Ya Tuhan, kiamat hukum ini kita warga Malang mengalami kiamat hukum, bener? Wes temenan, kiamat hukum. Itu Dewan Kehormatan semua advokat sama hakim di pengadilan boleh masuk. Sekarang sama advokat nggak boleh masuk. Bedanya apa? Siap-siap. Hari ini kan agendanya pemeriksaan sidang Pak, akan tetapi ternyata majelis hakim, majelis etik pemeriksa itu menyatakan yang bisa mendampingi adalah hanya yang dari Pradi Soho, tapi itu pun tidak mampu menunjukkan norma. Nah, ini merupakan kiamat hukum sebenarnya. Ini suatu problem besar bagaimana advokat akan menegakkan profesi officium nobel kalau perlakuannya begitu. Harusnya secara prinsip kami dari manapun asalnya organisasi, selama sudah bersumpah di pengadilan tinggi untuk menjalankan profesi advokat punya hak untuk mendampingi. Nah, ternyata ada sifatnya saya nggak paham. Justru ini yang menjadi pertanyaan kami, kenapa Dewan Kehormatan Pradi berlaku seperti itu? Itu yang jadi permasalahan. Terus kemudian juga kami ini mempertanyakan, karena saya pribadi misalnya, saya ini disumpah sebelum Pradi itu pecah, tapi ternyata juga tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pendampingan. Dan ini kan celaka. Padahal majelis hakim etik ini ada dari profesional tokoh masyarakat, ada dari akademisi, ada juga dari organisasi advokat. Akan tetapi belum mampu melihat secara jernih. Kalau dalam pandangan kami, menurut keyakinan saya, belum mampu untuk melihat secara jernih bagaimana seharusnya menegakkan profesi advokat itu. Harusnya menurut kami adalah ruang-ruang atau sekat-sekat norma yang kaku itu harus ditembus demi untuk menjamin kualitas advokat bisa terjamin untuk melakukan pembelaan sesuai dengan norma-normanya. Tidak bisa advokat itu bertindak semena-mena, karena advokat itu bukan politikus. Advokat ini adalah penegak hukum. Jadi kalau sampai majelis pemeriksa etik ini kemudian ada ngomong keputusan politik, ngomong ini adalah kebijakan tanpa ada normanya, ini kecelakaan, sesat pikir ini. Artinya secara substansi ini sebenarnya menjelaskan tentang apa yang dimaksud oleh majelis hakim tadi, Mas? Yang intinya adalah substansinya. Intinya adalah majelis hakim menolak kami untuk mendampingi. Nah, padahal ini kan tidak boleh. Kami mendampingi, kami ini sebagai kuasa hukum diberikan hak oleh konstitusi untuk mendampingi. Bahkan prinsipal orang yang didampingi itu juga punya hak untuk didampingi advokat. Ini sudah ada KUHP saja itu sudah diperbarui paradigmanya, memperluas hak dan kewenangan dari advokat. Tapi ternyata justru di dapurnya advokat di organisasi Pradi ternyata seperti ini perlakuannya terhadap advokat sendiri. Berarti ini ada dugaan semacam rekayasa internal gitu untuk membuat sekat-sekat. Artinya dari sekian Pradi ini yang teradu dan
yang diadukan itu kan sama-sama berarti. Kami tidak memandang ini sebagai, kami tidak menyatakan ini ada rekayasa ya, tapi kami memandang ini adalah sesat pikir terhadap norma hukum yang ada. Karena kita sebagai sesama advokat penegak hukum ya harusnya semua ada dasarnya, ada normanya. Kalaupun tadi dinyatakan kami memang dianggap sebagai bukan advokat dengan keputusan organisasi, harusnya ditunjukkan bahwa hanya advokat dari Peradi Soho saja yang dinyatakan sebagai advokat. Harusnya semua ditunjukkan ada normanya lah. Sehingga ini kami memandang masih keputusan sepihak dari majelis hakim, bukan keputusan ini advokat di organisasi yang tidak menunjukkan dasar. Tambahan saja. Ini bukti kalau kami itu dilindungi konstitusi. Kami yang menyumpah itu pengadilan tinggi. Artinya ada oknum DKD ini yang mencoba mengangkangi konstitusi. Dia menyebutkan selain advokat dari Soho itu nggak boleh masuk, kan ya lucu. Kalau kita buat analogi sederhana saja. Contoh terkait pengacara pajak itu ada aturan dari Permenq ditunjukkan. Tadi rekan Mas Fajar juga menyampaikan tidak ada satu aturan pun yang bisa mereka tunjukkan. Artinya oknum DKD ini mencoba mengangkangi konstitusi. Bahkan seperti yang disebutkan tadi oleh Mas Fajar, ya Tuhan ini ya. Dia belajar menjadi Tuhan kecil. Dia belajar menjadi Tuhan kecil. Jadi kesimpulan saya kira hari ini kita dipertontonkan satu akrobat ini hukum ya, akrobat etik yang tidak elok bahwa Majelis Kehormatan Daerah Peradi Malang itu telah mencoba belajar menjadi Tuhan kecil karena mengangkangi yang disebut tadi Mas Ali tadi, mengangkangi konstitusi. Ketika kita tanya aturan yang tidak membolehkan Peradi di luar Soho untuk mendampingi, nggak ada ditunjukkan. Jadi itu mengkonfirmasi bahwa itu bukan sikap ini seorang advokat penegak hukum sebenarnya. Justru apa yang dibuat oleh Majelis Kehormatan hari ini itu adalah justru bukan menegakkan hukum dan etik yang notabene etik itu menjadi sumber dari hukum, tapi mereka justru meruntuhkan etik dan hukum itu sendiri sebenarnya. Terkait masalah ini tadi atau tadi yang menjadi pertanyaan kita kan terkait dengan aturan. Kita bicara pada aturannya. Kalau memang ada aturan yang jelas di organisasi itu mengatakan bahwa yang bisa mendampingi dalam perkara kode etik itu adalah Peradi dari anggap aja Soho, ada aturannya nggak apa-apa, itu kita hormati itu ya. Kita hormati itu gitu loh. Dan itu sejauh ini kan dalam persidangan tadi kan belum bisa menunjukkan itu, sehingga kami masih mempertanyakan lebih wajar kan gitu. Dasarnya apa? Kalau mereka bisa menunjukkan ya sudah, it's okay kan gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua menjadi catatan bahwa dalam sidang kode itu kan sifat dari penasehat tadi kan pasif. Nah ini juga menjadi sebuah pertanyaan juga, bagaimana dengan para pencari keadilan yang gagap dalam menyampaikan pendapat. Kalau batas dari penasehat itu dibatasi sedemikian rupa kan gitu. Itu sih yang menjadi catatan kita dalam persidangan tadi, dan ya saya harap itu ada perbaikan lah dari Peradi manapun lah. Kita nunggu langkah dari pihak proses sidang ini apakah ditunda atau tidak, karena kita minta penundaan terkait dengan kelengkapan persyaratan tadi itu. Adalah penasehat yang diberi tugas oleh DPC Peradi Malang. 4 orang tadi yang di situ ada itu, 4 orang itu. Jelaskan tentang sidang hari ini, Pak. Ya, kami adalah tim pembela advokat yang ditunjuk oleh Peradi Malang. Itu timnya terdiri dari Pak Gunadi, Pak Radit, saya, dan Pak Joko Tricahya. Ada 4 orang. Intinya dari sidang hari ini paling tidak Dewan Kehormatan Peradi Malang yang bersidang itu sudah melaksanakan anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga serta keputusan dari Dewan Kehormatan Peradi Nasional, Peradi dari pimpinan Bapak Uto, bahwa
pengadu dan teradu itu boleh didampingi penasehat. Saya tegaskan, boleh didampingi penasehat. Satu, penasehat itu bersifat pasif, dan yang kedua, penasehat itu harus berasal dari peradi teradu. Kalau saya menganalogikan, misalkan ada seorang polisi yang melanggar kode etik, maka tidak mungkin sidang etiknya dilakukan oleh Angkatan Laut atau Angkatan Udara atau yang lain. Sama dengan peradi kita, maka sidang etik advokat itu semuanya harus diikuti oleh anggota yang terdaftar pada peradi yang dipimpin oleh Bapak Oto Hasibuan. Peradi saja. Peradi saja. Semuanya namanya hanya peradi saja. Terkait pengadu itu seperti apa? Kalau kami menilai itu adalah hak pengadu. Iya. Dia mengadukan apapun terhadap teradu itu adalah hak dia. Dan kita sebagai penasehat hanya mengikuti proses. Kita akan memberikan pendapat hukum kepada klien kita, kepada teradu. Hanya itu. Dan yang lebih penting lagi, di peraturan kita, pihak teradu itu bisa istilahnya itu melakukan laporan balik manakala pengaduan tersebut dianggap tidak benar. Hanya itu saja. Tetapi hak itu kita lakukan atau tidak itu tergantung dari teradu. Penasehat hukum ya, karena Penasehat. belum kuasa hukum ya. Harus dibedakan. Kalau kuasa hukum itu dalam hukum acara di peradilan umum, peradilan yang lain beda. Kalau ini hanya penasehat yang sifatnya menurut keputusan Dewan Kehormatan Peradi Oto Hasibuan, itu dinyatakan bahwa pengacara berasal dari anggota yang terdaftar di organisasi kita. Karena ini adalah urusan internal organisasi yang tidak mungkin dicampuri oleh organisasi-organisasi di luar organisasi kita. Intinya itu. Kalau saya melihat dari sejumlah pengacara pengadu, memang ada yang berasal dari organisasi kita, dan itu boleh. Yang tidak diperbolehkan itu adalah penasehat yang berasal dari organisasi selain peradi pimpinan Bapak Oto Hasibuan. Terus berarti selain dari peradi Bapak Oto, mungkin ada peradi yang lain. Kira-kira apa Pak yang tidak boleh masuk? Semua, saya tidak ngomong peradi lain, saya hanya berbicara organisasi di luar peradi pimpinan Bapak Oto Hasibuan dalam sidang etik advokat itu tidak diperkenankan hadir kecuali pada saat putusan. Berarti tadi sidang tertutup itu Pak? Tertutup. Oh, gitu. Karena memang aturan organisasi kita menyatakan sidang itu tertutup. Kalau saya berharap ya sidang benar-benar dilaksanakan sesuai rule yang sudah ditentukan oleh peradi pimpinan Oto Hasibuan. Apapun yang terjadi, seperti kita pahami, semua organisasi kan tentunya selalu mengikuti anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga serta aturan-aturan, keputusan-keputusan yang dibuat oleh organisasi tersebut. Adalah sesuatu yang tidak masuk akal jika ada suatu organisasi dalam membuat keputusan mengikuti aturan yang ada di organisasi lain. Intinya itu diikuti oleh pihak-pihak di luar organisasi. Hanya itu saja. Sebenarnya hanya itu saja. Ya, hanya itu. Baca tadi ya? Ini juga. Oh ya ada. Ada deh. Nah, ini termasuk juga pokok perkara dan lain sebagainya yang sudah ada. Jadi memang apa intinya
organisasi kita ya seperti itu. Nggak mungkin lah organisasi lain bisa mencampuri. Sedikit tambahan Pak, yang substantif pokok dari permasalahan ini sebenarnya apa? Dari press release itu sudah saya sebutkan bahwa sekitar tahun 2019 sampai 2022 Pak Sunardi itu minta tolong kepada Teradu Abdul Aziz. Pak Sunardi selaku yang punya perkara. Oh, yang punya perkara. Yang punya perkara minta tolong kepada saudara Abdul Aziz untuk membantu memediasi. Ada 4 perkara tanah yang dimiliki oleh Pak Sunardi. Pada sekitar tahun 2022 masalah itu selesai. Masalah itu selesai dengan dibuatnya akta perdamaian oleh para pihak. Itu clear semuanya. Dan di situ Teradu Abdul Aziz belum menjadi seorang advokat. Dia sebagai mediator secara umum ya. Mediator resmi yang punya surat pengangkatan sebagai mediator. Nah, saudara Teradu atau Abdul Aziz ini membantu Pak Sunardi dalam kapasitas sebagai mediator untuk memediasi 4 perkara hukum yang sedang melingkupi Pak Sunardi. Ini clear. Kemudian bulan September 2022 saudara Teradu atau Abdul Aziz ini dilantik sebagai advokat. Kemudian menurut versinya Pak Sunardi ini punya kasus dengan salah satunya yang bernama A, misalkan gitu ya, bernama A. Nah, pada suatu ketika Pak Aziz ini dimintai tolong oleh A sebagai advokat. Tapi yang perlu dicatat, pada saat Pak Sunardi minta tolong kepada Pak Aziz mulai 2019 sampai 2022, itu sampai hari ini saya tidak melihat ada surat kuasa. Jadi Pak Aziz itu hanya membantu Pak Sunardi untuk mediasi dengan kelurahan, dengan kecamatan, dengan para pihak, kemana kesana kemari, dan kasusnya itu selesai. Makelar lah. Ya, Makelar. Artinya secara lesan ya. Secara lesan. Enggak ada tertulis lah katanya. Tidak ada. Jadi secara lesan dan 4 perkara yang ditangani Teradu atau Aziz ini atas perkaranya Sunardi dengan pihak-pihak lain selesai. Tidak ada keberatan dan lain sebagainya. Nah, setelah itu ada salah satu klien yang dulu berseberangan dengan Teradu itu melaporkan Pak Sunardi ke Polres. Sampai diduga, saya mendengar kabar bahwa saudara Sunardi ini sempat ditahan. Sempat sampai hari ini katanya statusnya juga tersangka. Tadi kasusnya tidak tahu seperti itu. Ya toh, itu bukan ranah kita. Bukan ranah kita. Sampai akhirnya diduga A ini komunikasi dengan saudara Aziz. Nah, dengan adanya komunikasi ini, itu Pak Sunardi menduga Pak Aziz ini pindah kuasa, Pindah kubu lah. Padahal menurut logikanya Pak Sunardi, ya harusnya dia tidak membantu yang dulu lawan-lawannya Pak Sunardi. Itu hasil laporan. Jadi peristiwa Pak Aziz menjadi mediator, menjadi penasehat Pak Sunardi itu pada saat Pak Aziz belum Menjadi berstatus jadi advokat. Kemudian peristiwa berikutnya setelah September 2022 Pak Aziz jadi advokat. Baru menerima klien lagi dari pihaknya yang sebelah. Surat kuasa pun belum saya lihat. Belum saya lihat. Hanya saja sepertinya yang dulu jadi lawan-lawannya Pak Aziz ini, lawan-lawannya Pak Sunardi ini, itu komunikasi dengan Pak Aziz. Komunikasi dalam batasan apa segala macam, kita juga tidak tahu.
gitu loh. Apakah membuka surat kuasa atau tidak, kita juga tidak tahu. Itu sampai terakhir akhirnya pada saat Pak Sunardi melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Kota Malang, Pak Ajis ini ditarik sebagai pihak Fritz Waring. Nanti nggak perlu saya jelaskan. Nah, putusannya Pengadilan Negeri Kota Malang menyatakan bahwa gugatannya Pak Sunardi ditolak. Bandingnya pun ditolak. Kalau saya hanya mengacu kepada kode etik advokat yang ditandatangani oleh 8 organisasi yang dahulu membuat kode etik yang akhirnya melahirkan Peradi sebagai organisasi single bar, itu bahwa kode etik ini bisa dikenakan hanya kepada advokat, bukan kepada orang yang tidak menjadi advokat. Karena waktu itu masih belum advokat dan masih makelaran toh. Betul. Istilahnya makelaran. Iya, masalahnya. Dan itu memang undang-undang aturan membolehkan. Ya, sampai hari ini pun LSM misalkan jadi apa namanya penasehat seseorang atau perusahaan, pada pokoknya kalau non litigasi boleh. Kalau litigasi yang tidak boleh, hanya paham. Siap. Oke. Ya, nama saya Wiwit Turu. Saya salah satu dari anggota tim kuasa hukum Pak Sunardi. Nah, dari proses sidang pemeriksaan berkas tadi di Dewan Kode Etik, kami terus terang menyatakan kecewa karena ada statement-statement dari Dewan Kehormatan yang kami anggap itu mengesampingkan hak kami sebagai advokat dan juga hak Pak Sunardi sebagai warga negara Indonesia yang secara konstitusional berhak untuk mendapatkan pendampingan dari seorang advokat. Kenapa kami kecewa? Karena advokat sebelum menjalankan fungsinya melakukan pembelaan itu wajib bersumpah di pengadilan tinggi apapun organisasi advokatnya. Nah, kami selaku tim kuasa hukum secara prinsip sudah pernah melakukan sumpah advokat di pengadilan tinggi. Itu pun kami melakukan sumpah bahkan sebelum Peradi ini berkembang lebih dari satu. Saat ini kan Peradi lebih dari satu, ada berbagai macam Peradi yang bisa diidentifikasi berbeda. Tapi kami ini sudah bersumpah sebagai advokat sejak sebelum Peradi ini berkembang lebih dari satu. Nah, terkait dengan pokok materi yang kami sampaikan adalah keberatan dari Pak Sunardi karena pada sejak lebih dari tahun 2020 Pak Sunardi ini sudah didampingi oleh teradu. Teradu ini mendalilkan diri sebagai kuasa hukum. Kenapa bisa kami buktikan begitu? Karena ada di dalam di dalam akte perdamaian yang dibuat antara Pak Sunardi dengan lawannya yang di sana didampingi oleh kuasa hukumnya. Dan itu pun berlanjut sampai setelah yang teradu ini sekitar tahun 2022 dilantik sebagai advokat. Jadi dapat kami kisahkan bahwasanya teradu ini sudah berpraktek sebagai kuasa hukum sejak sebelum bersumpah di pengadilan tinggi untuk menjadi seorang advokat. Tapi kemudian setelah menjadi seorang advokat, setelah mendampingi, berpindah kepada lawan dari Pak Sunardi. Nah, perlu kami sampaikan sesuatu hal yang prinsip, bahwa untuk menjadi seorang kuasa hukum dalam artian berprofesi sebagai seorang kuasa hukum yang notabene juga bisa disebut sebagai pengacara, bisa disebut juga sebagai advokat, maka terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat administrasi untuk menjadi seorang kuasa hukum, advokat atau pengacara. Kita bisa bandingkan seorang yang berprofesi sebagai kuasa hukum itu adalah orang yang memang memenuhi
kualifikasi formal menjadi kuasa hukum, harus ada syarat-syarat administrasi yang dipenuhi. Sama halnya dengan apakah seseorang itu boleh melakukan membantu orang, mengobati orang gitu. Tentu saja boleh, siapapun boleh. Akan tetapi bila mana menyatakan diri sebagai seorang dokter atau penghusada itu harus ada syarat yang harus dipenuhi. Demikian juga untuk meracik obat. Apakah boleh seseorang itu meracik kunyit, jahe dan lain sebagainya untuk menjadi obat? Tentu saja boleh. Tapi kalau menyatakan diri sebagai seorang apoteker, maka dia harus memenuhi kualifikasi tertentu sebagai seorang peracik obat dalam artian apoteker. Demikian halnya, apakah semua orang boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan advokasi? Senyampang diartikan sebagai membantu orang lain, membela orang lain, tentu saja boleh seseorang itu melakukan tugas-tugas advokasi. Tapi manakala mendalilkan diri sebagai seorang konsultan hukum, kuasa hukum, advokat atau pengacara, maka prinsip harus memenuhi syarat administrasi untuk bisa boleh menyatakan diri sebagai berprofesi sebagai kuasa hukum, sebagai advokat atau sebagai pengacara dan lain sebagainya. Tadi di dalam forum sidang kami sudah mengklarifikasi kepada majelis hakim, apakah anak-anak teman-teman kami yang magang itu boleh menyatakan diri sebagai kuasa hukum? Tegas jawabannya, tidak boleh, karena untuk menjadi kuasa hukum harus memenuhi kualifikasi dan syarat-syarat tertentu. Nah, dari jawaban majelis hakim Dewan Kehormatan tadi sudah jelas bahwasanya tidak bisa orang yang belum memenuhi kualifikasi sebagai seorang kuasa hukum secara administrasi kemudian mendalilkan diri sebagai seorang kuasa hukum, apalagi kemudian dituangkan di dalam akte, apalagi kemudian setelah menerima kuasa berpindah kepada lawannya. Jadi inilah posisi yang harus diluruskan oleh Dewan Kehormatan Daerah Pradi, yang mana akan menjadi penegak dari etik advokat. Jangan sampai dimaknai Dewan Etik Advokat tidak mampu meluruskan kode etik advokat. Celaka. Jadi harapan kami Dewan Etik Advokat harus mampu menegakkan kode etik advokat, menjaga marwah officium nobile bagi seluruh advokat. Apalagi saat ini advokat banyak sekali organisasinya, sehingga Pradi ini harus bisa menjamin bahwa advokat-advokat Pradi, apalagi kalau dikatakan advokat Pradi Soho ini sebagai advokat yang terverifikasi, yang sudah jelas ini kemampuannya di dalam melakukan pembelaan, itu harus bisa untuk menjamin bahwa tidak ada satupun advokat yang bernaung di bawah bendera Pradi yang tidak mematuhi kode etik advokat. Kalau sampai ada yang tidak mematuhi kode etik advokat, maka Pradi harus bertanggung jawab. Pradi harus menentukan sikap. Pradi harus membuat suatu kebijaksanaan, membuat suatu keputusan, menjamin di dalam Pradi tidak ada advokat yang melanggar etik. Gitu. Tadi kan dijelaskan bahwa itu sidang tertutup, Pak Bir. Terus mereka menyimpulkan bahwa Pak Sunardi bisa diwakili dari pengacara Pradi Utuh. Apakah bagi sampean itu sebuah kewajaran atau ada penyimpangan, Pak? Kami memang menilai bahwa yang diberikan hak untuk mendampingi Pak Sunardi itu hanya advokat yang dari organisasi Pradinya Soho waktu itu ya, apalagi disebutkan dulu ketuanya Pak Uto ya. Kami menilainya adalah bahwa aturan organisasi itu tidak lebih tinggi dari undang-undang, tidak lebih tinggi dari konstitusi. Itu pertama yang harus dipahami. Kedua, harusnya kalau memang ada aturannya ditunjukkan. Mungkin ini di ADART-nya Pradi kemudian menyebutkan yang boleh beracara di dalam kode etik itu adalah advokat yang bernaung di bawah organisasi Pradinya Soho gitu. Tapi nyatanya tidak. Maka kami menganggap apa yang disampaikan majelis hakim tadi hanya bersifat kebijakan lokal, karena tidak bisa menunjukkan adanya instruksi, arahan atau aturan dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kami ini pada dasarnya adalah sudah dilantik
advokat pada saat sebelum Pradi ini banyak, sehingga kalau dalam perspektifnya Pradi adalah wadah tunggal, maka kami adalah advokat yang menjadi bagian dari Pradi wadah tunggal sebagaimana dimaksud. Yang kemudian yang ketiga, seorang advokat itu boleh berpraktek menjalankan profesinya setelah bersumpah di pengadilan tinggi. Nah, kami semuanya yang mendampingi Pak Sunardi dari berbagai macam organisasi advokat secara prinsip sudah melakukan itu, dan itu ada di dalam ketentuan undang-undang advokat. Sehingga adalah suatu penistaan terhadap undang-undang advokat bila mana dinyatakan advokat yang sudah bersumpah di pengadilan tinggi itu dianggap tidak bisa mendampingi Pak Sunardi. Apalagi pada kenyataannya Pak Sunardi ini juga oleh konstitusi sudah dijamin oleh undang-undang untuk berhak didampingi oleh kuasa hukum. Dari KUHAP juga. Dan apalagi paradigma dari undang-undang baru KUHAP misalkan, kewenangan advokat ini sudah diperluas, sehingga adalah kecelakaan di dalam penafsiran peraturan kalau sampai kemudian organisasi Pradi mengesampingkan orang-orang yang sudah dijamin oleh undang-undang untuk boleh berpraktek sebagai advokat, tapi kemudian tidak boleh mengikuti atau mendampingi Pak Sunardi. Apalagi advokat ini haknya itu sudah diatur juga oleh undang-undang itu sendiri. Gitu. Pak, mohon dijelaskan ya, dari awal itu ketika mendaftarkan aduan itu mekanismenya seperti apa? Apakah juga didampingi oleh advokat dari Sogo semisal? Apakah ada panja dan sebagainya? Seperti apa sih mekanisme awal, kok sekarang terkesan seperti miskomunikasi? Ya, jadi itu justru yang menjadi pertanyaan dari kami. Kalau memang ini sudah kebijakan organisasi, semestinya dari awal itu ada suatu tata tertib, SOP, aturan-aturan dan lain sebagainya yang kita memahami itu sebagai rambu-rambu apa yang boleh dan apa yang tidak. Tapi pada kenyataannya banyak advokat yang dari berbagai macam organisasi tadi itu sudah mendampingi Pak Sunardi dari sejak awal membuat pengaduan. Bahkan kewajiban untuk membayar panjar itu sudah dibayarkan lunas. Berapa Pak kalau boleh tahu? Itu dibayarkan 5 juta. Kita punya bukti kwitansi juga sudah membayar 5 juta. Nah, dan di sana tidak ada satupun keterangan yang menerangkan bahwa tidak boleh kalau yang mendampingi itu advokat bukan dari Pradiso, sehingga menjadi tidak salah kalau kemudian kami menafsirkan ini kok seperti agak dicari-cari, ini seperti agak janggal. Harusnya Pradi itu membuka sekat-sekat yang menjadikan Pradi tidak mampu menjamin advokat itu mematuhi kode etik advokatnya sendiri. Harusnya Pradi ini punya terobosan-terobosan hukum untuk bisa menjaga marwah dari advokat sebagai officium nobile. Kembali ke substantif pokok permasalahan terkait dengan Pak Sunardi ini selaku pengadu, apakah pernah membuat surat kuasa kepada teradu? Sudah. Pak Nardi sudah memberikan surat kuasa, bahkan kami pun sudah mengajukan surat kuasa tadi kepada majelis hakim. Ada ya? Ada, sudah ada. Klausulnya menyebutkan bahwa teradu ini mengatakan sebagai seorang advokat atau hanya mediator. Jadi begini, dari sejak awal sekitar tahun 2020 pada saat di awal mendampingi, teradu ini mendalilkan dirinya sebagai kuasa hukum. Nah, secara legalitas memang tidak pernah menunjukkan, tapi di dalam praktek-praktek perlakuannya kepada prinsipal itu berlaku seolah-olah seorang kuasa hukum memberikan advice, meminta fee, mendapatkan pembayaran, terus kemudian melakukan mediasi dan lain sebagainya. Secara teknis ya? Iya, secara teknis. Celaka kalau kemudian mendalilkan diri hanya sebagai mediator. Karena prinsipnya mediator itu berposisi di kedua belah pihak. Mediator itu tidak memihak. Beda dengan seorang advokat, kuasa hukum, pembela, itu pasti memihak. Karena memang posisinya adalah berdiri untuk kepentingan salah satu pihak.
Nah, kalau kemudian sekarang mendalilkan sebagai mediator, tapi kemudian berdiri pada satu sisi, itu menjadi tidak fair. Mediator itu memediasi. Kita harus tertib, kita harus disiplin di dalam memaknai istilah-istilah di dalam hukum itu sendiri. Oke, siap, pas. Hukum ini bisa masuk gitu. Harapannya ya tentu sebagai semua advokat yang sudah bersumpah di pengadilan tinggi harus bisa diizinkan untuk mendampingi Pak Nardi, karena itu sudah hak konstitusional Pak Nardi sebagai warga negara yang berhak untuk didampingi advokat, dan hak kami sebagai advokat sesuai ketentuan undang-undang advokat yang telah bersumpah di pengadilan tinggi untuk bisa mendampingi kliennya, baik itu secara litigasi maupun non litigasi. Sebab yang kita amati tadi kan ini belum mengarah kepada proses hukum ya, ini kan masih sidang etik ya. Ya, tapi secara dasar ini sebenarnya bagian dari proses hukum. Ya. Sidang kode etik itu kan bagian proses hukum, makanya ada majelis hakim atau etik tadi. Supriyadi, bahkan saya menagih hati nurani dia, logik hukumnya untuk kemudian bersikap gitu. Tapi ternyata ya masih diam saja.